Ya, Pak. Sebentar. Share screen. Lanjut. Ini sulit. Jauh kecil. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, ketiga fungsi ini tuh harus berjalan seimbang, tidak boleh menekankan ke satu titik terus. Jadi harus proporsional. Kemudian slide selanjutnya adalah pengukur keberhasilan kurikulum. Pada tataran yang lebih luas, assessment of learning juga bertindak sebagai pengukur keberhasilan kurikulum. Kumpulan nilai dan jejak capaian siswa pada skala makro, yaitu sekolah maupun daerah, akan menjadi bahan evaluasi sistemik. Data agregat ini menjawab pertanyaan kritis, apakah kurikulum yang sedang diterapkan masih relevan atau sudah mendesak untuk direvisi. Jadi, hasil penilaian siswa itu tidak hanya untuk siswa itu sendiri. Nah, data yang terkumpul dari banyak siswa, banyak kelas, atau banyak sekolah itu bisa dipakai untuk mengevaluasi apakah kurikulum yang kita pakai sekarang itu masih relevan atau butuh revisi atau perubahan. Nah, contoh sederhananya itu misal semua kelas 8 di suatu sekolah rata-rata nilainya jelek pada materi fungsi. Padahal soalnya itu sudah sesuai dengan standar. Jadi jika ada masalah di kurikulum, bisa jadi ada masalah itu di kurikulum atau di cara penyampaiannya. Nah, kepala sekolah atau dinas pendidikan bisa mengambil kebijakan, misalnya mengadakan pelatihan guru atau merevisi silabus dan mengubah buku ajar. Jadi penilaian itu dampaknya sampai ke tingkat kebijakan, bukan di urusan raport saja. Baik teman-teman, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, monggo. Monggo jika ada yang ditanyakan. Monggo jika ada yang ditanyakan, jika tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya loh ya. Izin bertanya, Iya, monggo silakan. menurut pendapat kalian, mengapa asesmen as learning dianggap sebagai puncak kemandirian belajar bagi seorang siswa? Terima kasih. Baik, Mbak Najwa. Untuk pertanyaannya mungkin akan kami tampung dulu. Sementara mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya, monggo. Izin bertanya, Mbak Sutra dan Mbak Ina.
di pembelajaran sekarang kan guru dituntut nggak cuma nilai hasil akhir, tapi juga proses sama refleksi siswa. Nah, kita penting atau formatif, apalagi kalau dihadapkan sama keterbatasan waktu, banyaknya administrasi dan kesiapan siswa. Terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin bisa kita langsung saja. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, bisa dilangsung saja. Izin bertanya, Mbak Sutra. Untuk kenapa mengapa perlu dilakukan di awal pembelajaran dan gimana perannya dalam membantu guru untuk memahami kesiapan serta latar belakang pengetahuan. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, sudah bertanya. Dari baru itu diberikan. Oke, sedikit menyela ya. Oke, terkait tentang ini ada asesmen tadi sudah saya sampaikan, sudah disampaikan oleh pemateri atau penyaji. Di sini asesmen yang ada kan ini yang ada di layar asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Nah, asesmen diagnostik itu sekarang itu lebih di apa ya? Istilahnya lebih normalisasi dengan istilahnya asesmen awal ya. Ya, bukan diagnostik ya, lebih ke asesmen awal. Karena memang asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan kondisi siswa, kesiapan siswa, baik itu dari se, apa, dari latar belakang, dari kemampuan awal, dari eh, background dan beberapa yang lain. Itu itu jadi sekarang namanya asesmen awal ya. Itu itu terkait tentang tambahan dari saya. Nanti ada di belakang setelah dijawab oleh kelompok penyaji. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Najwa. Menurut pendapat kalian, mengapa asesmen as learning dianggap sebagai puncak kemandirian belajar bagi seorang siswa? Nah, kan asesmen as learning itu tidak lagi bergantung pada guru untuk tahu apa dia sudah paham atau belum. Jadi asesmen as learning ini siswa itu yang menilai dirinya sendiri. Nah, siswa itu menjadi subjek, bukan objek penilaian. Kalau assessment of learning atau for learning, kan guru yang menilai, siswa hanya menerima. Tapi di assessment as learning, siswa itu aktif bertanya pada dirinya. Jadi apa yang sudah dia kuasai, terus apa yang misalnya dia itu masih salah, terus apa yang harus dia perbaiki. Kemudian asesmen as learning ini itu melatih metakognisi. Metakognisi sendiri itu apa? Jadi metakognisi itu kemampuan berpikir tentang cara berpikir sendiri. Nah, jadi ini itu termasuk skill tingkat tinggi. Siswa itu punya metakognisi, tahu strategi belajar mana yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi itu adalah ciri dari pembelajaran mandiri. Jadi dia itu lebih
mengetahui kemampuan dia itu sampai mana dan pembelajaran apa yang cocok buat dirinya sendiri. Kemudian asesmen learning ini membuat siswa itu tidak dikontrol oleh guru terus-terusan. Jadi siswa itu bisa belajar mandiri di mana saja, kapan saja. Misalnya tanpa ada guru pun dia masih bisa belajar karena dia itu sudah punya alat untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, tahapannya itu kan yang pertama tadi off learning, guru menilai hasil. Kemudian for learning, guru membantu memperbaiki. Dan as learning yang terakhir, itu siswa menilai dirinya sendiri. Jadi asesmen as learning ini itu yang paling sulit dicapai karena dibutuhkan kedewasaan berpikir. Jadi dari dirinya sendiri. Makanya disebut puncak kemandirian belajar bagi seorang siswa. Mungkin seperti itu penjelasannya. Apakah masih ingin ditanyakan kembali? Oke, saya dikit tambahkan ya terkait tentang tujuan dari asesmen itu sendiri. Tadi kan ada 3 asesmen of learning, yaitu penilaian hasil belajar, asesmen for learning, penilaian itu untuk pembelajaran, asesmen as learning sebagai pembelajaran. Karena memang kalau di asesmen as learning ini lebih fokus untuk melatih siswa lebih belajar mandiri seperti itu. Karena di sini harapannya siswa itu mampu untuk menilai diri sendiri, memberikan umpan balik kepada temannya juga bisa. Jadi bisa melalui diri sendiri, refleksi diri sendiri, atau juga bisa memberikan umpan balik kepada temannya seperti itu. Jadi di sini yang lebih apa ya, lebih dominan adalah siswanya sendiri sebagai melakukan untuk penilaian, untuk merefleksi diri. Jadi di sini kalau di dalam pembelajaran itu bisa di sebelum ini ya ada namanya refleksi, kegiatan refleksi atau bisa ada mengisi jurnal refleksi terkait tentang kalau biasanya di LKPD ataupun ya di LKPD itu biasanya ada kegiatan refleksi di akhir. Apa yang saya pahami hari ini, kemudian apa yang bagian mana yang paling sulit. Nah, di situ ada kegiatan refleksi. Harapannya di situ untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran. Juga bisa melakukan peer assessment atau penilaian teman seperti itu. Itu lebih untuk di assessment as learning. Atau bisa ketika di akhir itu guru itu melakukan refleksi, coba dituliskan setelah belajar materi ini apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu merasa kamu bingungkan, apa yang masih merasa sulit. Nah, di situ merupakan salah satu bentuk dari assessment as learning. Seperti itu dari saya. Monggo bisa dilanjut. Terima kasih Mbak Sutra dan juga Pak Ferry atas penjelasan yang telah diberikan. Mbak Sutra, sakit ya? Oke. Apa PS? Kan mau ngomong apa? Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Nanda. Tadi kan Mbak Nanda kan bertanya, kenapa, mengapa asesmen diagnostik, mengapa asesmen diagnostik itu perlu dilakukan di awal pembelajaran? Dan gimana sih perannya dalam membantu guru memahami kesiapan serta latar belakang pengetahuan siswa sebelum materi mau diberikan. Jadi, mengapa asesmen diagnosis itu harus dilakukan di awal pembelajaran? Itu harus karena ibaratnya ya, kita mengecek mobil nih sebelum pergian. Asesmen ini dilakukan itu di awal agar guru itu tahu persis titik awal mana sih siswa itu harus memulai. Jadi, guru itu bisa tahu kelemahan-kelemahan siswanya sebelum mulai sebuah materi. Dan ini juga mencegah guru
biar tidak asal menebak sehingga materi yang diajarkan nanti itu sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya, tidak terlalu sulit kan ya. Ya, untuk siswa yang uh, belum sampai ke materi tersebut tidak membuat siswa itu stres, dan juga tidak terlalu mudah yang siswa yang sudah ada agak pandai, agak kemampuan, sudah ada kemampuan di materi tersebut. Gitu. Terus gimana sih perannya itu memahami kesiapan dan latar belakang siswa? Itu melihat kesiapan dasarnya dulu. Jadi guru itu tahu konsep dasar yang sudah dikuasai dari mana yang masih menjadi kelemahan siswa. Dan ini tuh membantu agar siswa itu tidak kebingungan saat materi baru yang lebih rumit diberikan. Itu siswanya. Terus kemudian bisa mengenali gaya belajar tiap siswa. Asesmen ini, diagnostik ini itu juga membantu guru memahami bagaimana siswa itu lebih suka belajar, gaya mereka itu apa dalam pembelajaran, dan apakah mereka itu lebih mudah paham melalui membaca teks, atau memecahkan masalah secara konkret, atau menggunakan media-media seperti video animasi yang interaktif dan lain-lain. Kemudian untuk menyesuaikan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dengan mengetahui latar belakang dan minat siswa, guru itu bisa merancang pembelajaran menjadi lebih dekat dengan keseharian mereka. Misalnya, menyisipkan contoh-contoh dari lingkungan atau budaya sekitar yang sudah mereka kenal agar materi itu terasa relevan dan mudah dimengerti oleh siswanya. Berarti harus pakai tes dulu, kayak angket-angket gitu. Nggak harus angkat sih, ya nggak apa-apa sih. Ya. Kan gurunya kan harus tahu kemampuan Sampai mana siswanya ya. kan. Berarti Bisa kan bisa menggunakan tes. ya, bisa tes soal juga bisa, kayak tadi kalau mau itu apa, volume tabung ya, mengajarkan di direkal rekal dulu yang apa, rumus-rumus lingkaran gitu, lingkaran gitu. Nah, Oke, oke. biar tahu sampai mana sih pahamnya siswa itu. Salah satunya. Gimana? Baik. Ya, Oke, mungkin bagus, dari Pak sudah Seri. bagus. Iya, sudah bagus untuk jawabannya. Jadi, asesmen diagnostik itu salah satunya itu sekali lagi sangat penting. Karena salah satunya gini yang paling simpel. Ketika sampai mau membuat belajar secara berkelompok atau namanya model pembelajaran kooperatif ataukah yang lain, tah problem based di situ kan pasti ketika mau mengelompokkan siswa itu butuh data, jadi nggak sembarang untuk mengelompokkan. Jadi ya harus kita tahu kemampuan awalnya. Nah, kemampuan awalnya supaya nanti untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelompok itu lebih berhasil dan TP tujuan pembelajarannya juga tercapai. Contohnya maksudnya begini, di kemampuan awal data diagnostik asesmen awal itu salah satunya kita bisa tahu kemampuan matematikanya seperti apa, komunikasinya seperti apa sehingga kita bisa mengelompokkan berdasarkan itu. Jangan sampai tinggi dengan tinggi semuanya. Ataukah kemampuan komunikasinya ada yang pendiam-pendiam seperti itu ataukah yang lain. Jadi itu salah satu dasarnya. Masih banyak lagi. Coba baca-baca nanti terkait tentang asesmen awal. Macamnya apa saja, bisa berupa angket, bisa berupa apa, bisa berupa tes prasyarat ya, materi-materi prasyarat yang sudah pernah pelajari oleh siswa dan itu berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan dalam satu semester itu. Seperti itu. Ataukah yang akan diajarkan pada hari itu. Seperti itu. Itu terkait tentang asesmen awal. Selebihnya sudah bagus. Itu dari ini ya. Kemudian ini sebelum pertanyaan saya rasa cukup. Sebelum ke ini minta tolong untuk share screen-nya di off-kan dulu. Saya sampaikan untuk projectnya. Jadi projectnya ini ada waktu 2 minggu. Tapi saya sampaikan di awal dulu
Ini saya buatkan masih gambaran dulu ya. Masih gambaran dulu saya pakai AI, nanti saya modifikasi sesuai dengan pemahaman saya dan sesuai dengan kontak perkuliahan atau KRPS-nya pada mata kuliah ini. Minta tolong share screen-nya di off-kan ya. Saya coba untuk share screen. Nah, siap. Jadi nanti ini kita bagi menjadi karena 6 mahasiswa, kita bagi menjadi 3 kelompok. Seperti kelompok ini saja boleh. Nanti bisa milih sekolah SMA atau SMK. Silakan lakukan observasi, wawancara, sama analisis dokumen. Saya beri waktu 2 minggu. Ya, di sini nanti saya siapkan. Sudah saya siapkan instrumen semuanya. Tinggal nanti kalau memang belum punya kenalan sekolah, nanti saya bantu. Ada pilihan SMA 1 kota, SMA 2 saya kenal, SMA 3 saya kenal guru-gurunya. Kemudian SMA 1 boleh, boleh, SMA 1 Suko boleh, SMA Bangsal boleh, SMA Gondang juga boleh, SMA Pacet juga boleh. Saya ada kenalan. SM, SMK, SMK Mojanyar boleh, 1 kota boleh. Tuh. Jadi silakan dipilih. Jadi nanti silakan pilih salah satu SMA atau SMK. Pak, kalau di Diponegoro swasta boleh. Silakan, saya punya kenalan di Diponegoro baik sekali. Silakan nanti yang pertama kegiatannya apa? Melakukan observasi di dalam kelas. Ya, cukup 1 kelas saja. Kemudian setelah observasi silakan dilakukan wawancara kepada satu guru, boleh 1 atau 2 guru. Kalau siswa nanti minimal 2, silakan direkam. Instrumennya sudah saya buatkan, pedoman wawancara, instrumen observasi, tinggal checklist begitu. Ya, gurunya boleh 1, boleh 2, siswanya ini nanti saya minimal 2. Ya, tapi kemampuannya beragam, ambil tinggi sedang atau bagaimana. Kalau mau 3 juga boleh. Jadi itu nanti ada minimalnya itu. Kemudian jadi pertanyaannya secara umumnya seperti ini. Saman kan sudah belajar itu toh. Eh, Strategi apa yang sering ini nanti kepada gurunya. Pertimbangannya apa. Sumber belajarnya, asesmennya. Nah, itu. Kemudian itu nanti analisis dokumen juga ada. Jadi ada kegiatannya ada 3. Ada analisis dokumen, ada wawancara, sama observasi di dalam kelas. Nanti saya ngikut pembelajaran guru biar belajar sambil belajar begitulah ya, sambil belajar biar tahu itu. Nanti sila untuk wawancaranya bisa direkam. Untuk transkripnya silakan nanti saya bantu bisa menggunakan TurboScript AI untuk memudahkan. Ya, nggak repot-repot untuk menerjemahkan dari suara, kemudian ngetik, nggak usah repot-repot seperti itu, bisa pakai TurboScript AI. Instrumennya seperti ini secara umum. Ini nanti saya rombak. Bagaimana guru ini ke kita akan di dalam kelas. Jadi kayak gini, model pembelajarannya apa dalam waktu itu dicentang. Atau sebelumnya bisa tanya-tanya gurunya, model pembelajaran apa Bu? Gini, gini, gini. Bapak atau bapaknya. Kemudian ini tinggal centang-centang saja, kemudian membuat deskripsi, catatan. Jadi seperti itu. Ini wawancaranya. Kalau prediksi saya,
bisa satu kali observasi, kemudian wawancara, berikutnya ada. Jadi dua dua kali lah ke sekolah seperti itu. Jadi itu ini nanti saya rombak lagi, kemungkinan saya modifikasi lebih simpel lagi. Jadi dari itu kemudian dari transkripnya silakan dimasukkan. Kan sudah pernah saya ajari bagaimana cara menggunakan AI dari transkrip itu bisa nanti digunakan untuk data selanjutnya seperti itu. Harapan saya apa dari hasil itu? Nanti minimal saya buat draft lah, buat draft yaitu bentar, buat draft kayak gini. Nanti draft kalau bagus atau kalau gimana pun nanti hasilnya ini dalam bahasa Indonesia ada saya buatkan. Dah belajar membuat kayak gini. Ya, ya dari hasil-hasil itu coba dibuat gini. Mungkin ini hasil apa ya? Laporan saja dulu ya. Atau gimana ya? Laporan saja dulu nanti hasil UASnya nanti kita di sini lah. Jadi nanti submit di Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan. Ini gratis. Ini gratis. Nanti saya bantu kalau zaman dulu sudah buat ini, saya bantu untuk memodifikasi. Jadi ini gratis. Jurnal dari Kemendikbud. Seperti itu. Kita cari yang gratis-gratis saja. Jadi ada tiga, saya tadi nemu yang gratis. Salah satunya ini. Nanti submit di sini. Hasil akhirnya di UASnya nanti kita rombak. Buat laporan dulu, kemudian nanti dari itu kita buat ke artikel, kemudian disubmit. Seperti itu. Itu proyek di UAS, UTS-nya kita buat laporan saja. Dari data-data itu silakan dibuat laporan. Kemudian nanti UAS-nya dari data itu coba kita buat ke dalam artikel. Seperti itu untuk proyeknya. Makanya ini saya usahakan minggu ini saya share nanti ke sampean semuanya. Silakan diputuskan mau sekolah mana. Tadi sudah saya sebutkan SMA atau SMK yang saya punya kenalan guru atau kepala sekolahnya atau wakil kurikulumnya. Kalau berkenan di mana, monggo silakan menyampaikan ke saya supaya ada komunikasi dulu. Kalau memang perlu dibuatkan surat, segera ngomong ke saya, nanti saya hubungkan ke TU Fakultas, Bu Titin nanti supaya dibuatkan surat ke sekolah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, Iya, silakan. untuk kelompoknya itu nggak bisa tiga-tiga saja, Bapak. Kenapa kok tiga-tiga? Gini, atau gini, saya itu malah Soalnya kalau dua-dua itu berat, Pak. beratnya di mana? Oh, nanti kan wawancara, tinggal ngomong, kemudian nanti tinggal apa? Ini apa? Merekam, kemudian hasil rekamannya sama taruh di TurboScript AI, nanti muncul sudah. Gak berani kak ke sekolah, berani toh? Berdua-dua gitu. Berani, Pak, tapi kayak belajar dari yang kemarin 3 orang aja udah ketar-ketir, Pak. Kemarin apa? Di mana? Di SMA satu Bangsal itu dibagi 2 kelompok jadi tiga-tiga gitu, Pak. Oh, ngapain di SMA Bangsal? Observasi, oh ya, wawancara untuk penggunaan multimedia. Oh, ini dengan gurunya siapa?
dengan Bu Saya coba. Ervina. Oh, oh, Bu Ervina. Ya, coba nanti saya buat dulu. Saya usahakan kalau misal tiga ya tiga. Seperti itu. Ya, ya, nanti saya coba dulu. Saya coba buat dari tadi nanti saya rombak lagi. Mhm. Ya, mungkin itu. Baik, Kak. Ya, Terima kasih. silakan. Mm-mm. Habis ini kita lanjutkan untuk kuliah kurikulum. Sebentar ya, saya buatkan linknya dulu. Seperti itu. Dimulai dari jam berapa? 9:30 kah? Boleh. Iya. Oke, Iya. siap. Dimulai 9:30. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya,